Saya biasanya memberikan contoh puasa siang hari di rumah sendirian, ya, sudah jelas sendirian, keluarga lain tidak ada. Lo gitu loh, saya korden ditutup semua, lampu dimatikan. Lo mari kan saya arep buka kulkas itu tol. Setelahnya yakin tidak ada orang tahu, buka. Padahal ayat ini jelas, kamu hanya bersembunyi dari manusia. Memang aman karena tidak ada orang. Apalagi kordennya ditutup, lampu mati, aman. Tetapi kalimat berikutnya itu, wala yaktafuna minallah. Tetapi kamu tidak bisa bersembunyi dari Allah. Jadi kalau orang itu melakukan sesuatu yang tidak baik, pelanggaran dan sebagainya, sebabnya karena dia lupa kepada Allah. Rumangsane aman. Ya. Yang paling bahaya kan di sini, rumangsane aman. Ya. Padahal Allah sudah mengingatkan. Ya. Allah mengingatkan, kamu hanya bisa bersembunyi dari manusia. Tapi kamu tidak bisa bersembunyi dari Allah. Nah, disinilah yang orang itu tidak menyadari. Sebenarnya ayat ini dipahami, diterapkan dalam kehidupan, beres. Saya bilang nggak usah polisi, nggak usah KPK, beres. Karena apa? Karena jelas, ketika saya akan melakukan sesuatu, Allah pasti maha tahu. Dan kemudian tinggal famay ya'mal miskala dzarah wa may ya'mal, tinggal ini. Nah, karena ayat ini mungkin belum diketahui oleh banyak orang atau gak direken, akhirnya ya kehidupan seperti ini. Tapi peran yang lebih penting sebenarnya, mengapa banyak orang melakukan pelanggaran? Ya karena adanya setan. Banyak loh orang tahu ayat, tapi setan tidak akan mau kalah. Karena setan sudah janji, sudah sumber seperti itu. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan maupun dari kiri. Di sini. Jadi ayat yang ini tadi dijalui dengan iman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan mengingat Allah. Artinya iman ini mutlak. Iman ini mutlak. Dengan iman yang kita miliki, yang ada ini, membuahkan ingatan kepada Allah. Kalau sudah begini, setan insya Allah kesulitan atau tidak bakal menang mengalahkan orang-orang yang seperti ini. Tapi kalau imannya sendiri masih mudah diumbang-ambingkan oleh keadaan, akhirnya ya ingatannya kepada Allah juga ibarat lampu gitu, berpet, kadang eling, kadang lali. Kembali pada ayat yang saya katakan, satu ayat, An-Nisa 108. Yahtafuna minan nas. Surat An-Nisa ayat 108. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Stop sampai di sini dulu. Kalimat ini sudah sangat jelas. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Saya biasanya memberikan contoh puasa siang hari di rumah sendirian, ya, sudah jelas sendirian, keluarga lain tidak ada. Lo gitu loh, saya korden ditutup semua, lampu dimatikan. Lo mari kan saya arep buka kulkas itu tol.
setelahnya yakin tidak ada orang tahu, buka. Padahal ayat ini jelas, kamu hanya bersembunyi dari manusia. Memang aman karena tidak ada orang. Apalagi kordennya ditutup, lampu mati, aman. Tetapi kalimat berikutnya itu, wala yaktafuna minallah. Tetapi kamu tidak bisa bersembunyi dari Allah. Ketika seseorang tadi nutup korden itu, barangkali Allah sudah berkata, arep apa kowe? Iki poso. Ditambah maneh nyetekno lampu. Lho, buat terus no. Sepotong ayat ini. Apalagi dilanjutkan komplit, monggo. Karena Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya. Dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah beserta mereka pada suatu malam, di tempat yang terpencil, katakanlah di gubuk tengah sawah, ngomong-ngomong merencanakan kejahatan. Menurut mereka aman. Wong berada di tengah sawah nang gubuk segala sing aman. Tapi dengan ayat ini Allah beserta mereka, beserta kamu. Ketika kamu bagi tugas, kamu sopir ya. Nang embong ono cagak listrik tabrakan. Kamu kan dokter, nanti kasih surat keterangan ya. Baduk saya bendol. Masih ingat itu ya? Aman loh, waktu rapat itu aman, ya, tapi akhirnya ketahuan. Ya. Jadi ayat ini sebenarnya mengingatkan seseorang, mengingatkan seluruh manusia untuk ingat Allah, sehingga dengan ingat Allah tadi terjaga, tidak akan berbuat sakarepe dewe. Tapi karena dia melupakan Allah, rumangsane aman. Disinilah Bapak, maka mari ingatan kita kepada Allah, ayo. Dalam keadaan enak, ingat Allah. Bapak, keadaan enak itu bisa lupa pada Allah? Bisa. Keadaan enak itu bisa lupa pada Allah. Wong setan itu kan sing biasane sholat berjamaah di masjid, tapi karena rezekinya melimpah, sejemana Sabtu jadwalnya sejemana, Sabtu ini nanti, umpamanya begitu, dan masih banyak sebab atau contoh lagi.